Kita berada di episode 67. Ambisi seseorang itu berdasarkan usia atau umur. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati207. Mohon maaf, gue nggak bisa dan nggak akan terlalu energi karena tetangga gue lagi lagi ada di teras, lagi main-main gitu kan, lagi main Mobile Legends. Masih mending tetangga gue itu mungkin orang agak tuaan ya, tapi kalau orang yang masih remaja, anak-anak SMA gitu, gue kayak canggung gitu kan, kayak apa sih tuh, kayak teriak-teriak apa gitu kan. Nah gue tuh kayak nggak mau kayak gitu. Nah gue pengen ngasih tau ke kalian kalau sekarang ini kan musim hujan ya. By the way, kalau misal kalian denger ini di bulan Februari, Maret, April, Mei, mungkin itu udah agak panasan ya. Gue syuting ini di bulan Januari. Hey, happy New Year ya. Sekarang ini gue lagi syutingnya dan penguploadannya juga di tanggal 1 Januari 2025. Ini adalah podcast Pelita Hati 207 di tahun 2025 ya. Gue hampir salah nulis tahun, kebiasaan biasanya 2024. Nah, karena sekarang ini musim hujan, gue pengen ngingetin kalian kalau kemana-mana please kalian itu sedia payung sebelum hujan. Atau kalau misal kalian itu ternyata di perjalanan tidak bawa jaket, mampir dulu deh ke toko ya, ke toko besi itu juga biasanya ke toko besi itu biasanya ada deh ya yang jualan jas hujan gitu. Baik yang plastik maupun yang non plastik. Yang coba guys, kalian komen kira-kira jas hujan yang bagus itu yang plastik atau yang sebetulnya yang bukan plastik gitu. Kali aja nih ya, beberapa subscriber dari Pelita Hati 207 terrekomendasiin bagi kalian gitu. Nah, bagi yang belum subscribe, saya ucapin pokoknya subscribe sekarang juga, karena ini adalah informasi yang sangat informatif banget. Kalau kalian nggak subscribe, itu artinya kalian tuh banyak banget deh ketinggalan informasi-informasi yang bagus banget dari Pelita Hati 207. Kita akan bahas banyak hal. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banget ya, karena tetangga gue masih dengerin gue nggak sih? Karena apa ya, dukungan kalian itu penting banget bagi gue. Dan sorry, gue barusan makan sama pete ya kan, enak banget, sama sambal terong juga, ada sambal tahu juga, pokoknya Endulita Bambang Sugana, jus. Nah gue pengen bahas nih tadi apa yang udah disampaikan di judul di awal. Jadi ambisi seseorang itu berdasarkan usia ataupun umur. Biasanya nih ya, kalian agak bingung, musisi si itu gitu kan, misal Ahmad Dhani atau misal Melly Goeslaw ya, yang sekarang menjadi anggota dewan, dan beberapa yang lainnya gitu. Dulu apa ya, dalam dunia musik dia number one, dan sekarang pengen jadi anggota dewan dan lain sebagainya. Kadang tuh kita menemukan banyak banget fenomena-fenomena yang semacam itu. Sebetulnya itu bisa dibahas di tema lain ya, kenapa beberapa artis atau public figure sekarang ini merambah ke dunia politik dan merambah ke dunia-dunia yang memang masyarakat sendiri tuh agak sedikit sulit untuk mencapainya. Itu ada penjelasan sendiri secara psikologis. Tapi gue pengen bahas dulu nih, kita nih manusia kan banyak banget maunya ya, mau ini, mau itu, mau ini, mau ono. Nah, bagi teman-teman yang sudah belajar psikologi, apalagi psikologi pertumbuhan, pasti tahu banget dan ngerti banget tentang fase-fase dalam kehidupan umat manusia. Tapi gue pengen sharing juga nih ya kepada teman-teman yang ya udah deh, gue pengen dengerin podcast hanya untuk santai-santai aja gitu kan. Nah, jadi gue pengen bahas terlebih dahulu dari umur yang paling kecil ya, sampai nanti umur yang tua dan beberapa penjelasannya. Yang pertama itu usia 1 sampai usia 3 tahun itu biasanya kesukaan dari orang ataupun bayi ini itu memakan apa saja yang di dekatnya. Jadi ambisinya tuh pengen makan apa aja yang di dekatnya. Dan umur
1 sampai 3 tahun ini kan disebut dengan batita ya, bayi di bawah 3 tahun. Berikutnya umur 4 sampai dengan 7 tahun alias umur 5 tahunan ya sampai 7 tahun itu berambisi untuk mainan dan menghancurkan barang. Coba kalian bisa lihat ya, anak-anak umur 4 tahun, 7 tahun ya kadang-kadang ngelempar ini, ngelempar itu. Jadi ada kenikmatan tersendiri untuk tangan ini tuh ngelempar sesuatu gitu, atau merebut mainan orang, atau ke warung, ke Alfamart gitu ya, apa pengennya tuh mainan aja gitu. Ini memang umurnya umur 4 tahun 7 tahunan, 4 tahun 5 tahun 6 tahun 7 tahunan memang seperti itu. Yang berikutnya adalah usia 8 sampai dengan 12 tahun itu mendapatkan banyak mainan plus jajan. Jadi mereka tuh punya ambisi gimana caranya mainannya itu banyak, bukan cuma main ya, ada rasa seperti menjadi kolektor, seperti pokoknya harus mengkoleksi aja. Mainan udah ada itu tetap aja pengennya beli mainan plus jajan. Jadi kepengen beli jajan ini, beli jajan itu, kepengen beli ini dan beli itu juga. Itu termasuk di umur 8 sampai dengan 12 tahun. Nah, di sini nih umur 13 sampai dengan umur 18 tahun, sorry. Itu biasanya mengejar cinta dan juga banyak banget yang bucin. Nah, biasanya di antara kalian yang ngedenger ini, inget gak kalian pada masa SD, SMP begitu ya, cintanya tuh cinta mati banget ya. Cinta mati harusnya bisa panah. Aduh, nyanyi lagi deh. Jadi maksudnya cinta mati banget gitu loh. Cinta kayak mengejar cinta, apa-apa tuh galau, kenapa sih kamu nggak balas SMS aku, kenapa sih kamu kayak gitu-gitu. Ini memang usianya. Jadi umur 13 sampai dengan 18 tahun ini adalah umur segitu. Yang berikutnya nih ya, ada umur 19 sampai dengan umur 24 tahun itu mendapatkan pengakuan kehebatan atau kepintaran. Saya hebat loh, saya pintar loh. Tapi mereka itu juga terkadang menggunakan bahasanya tidak soft ya, tapi langsung hard word gitu. Kayak misal bapak aku tuh punya kebun loh, kayak banyak banget gitu kebunnya. Aku sampai bingung kok. Padahal itu tuh terselubung kebanggaan, terselubung kesenangan, terselubung dan apa, ingin sekali mendapatkan pengakuan kalau this is me and this is my family, this is my clan, seperti itu. Nah, kalau usia 25 sampai dengan usia 31 itu pencarian jodoh dengan segala macam cara. Baik laki-laki atau maupun perempuan di umur segini itu biasanya udah nih ketar-ketir tentang masa depan. Dan di umur segini juga ada istilahnya itu quarter life crisis. Jadi dimana quarter life crisis itu ya krisis seperempat abad ya, atau psikolog itu menamakan itu karena ini tuh seperempat abad dimana umur seseorang sedang bergejolak-gejolaknya tentang masa depan, tentang bagaimana jodoh itu datang, bagaimana hidup saya, yang lain udah punya kerjaan saya belum, yang lain sudah punya anak saya belum, dan lain sebagainya. Ini tuh dipikirinnya, galaunya itu memang di usia 25 sampai dengan 31 tahun. Hampir kebanyakan subscriber dari Pelita Hati 207 itu juga umur-umur segini nih. Nah, sekalian gue juga pengen bilang ke kalian kalau tetap semangat ya. Gue selalu punya pola pikir yang seperti ini. Ketika kita down, ketika saya pribadi mungkin lagi sedang down, saya mikir gini, misal batas usia saya ditentukan oleh Tuhan itu sampai dengan 70 tahun, toh nanti di umur saya 65, di umur saya 55, itu tuh saya tuh dapat apa yang memang sudah seharusnya dijatahkan dapat. Ngerti nggak? Jadi kenapa harus pusing banget dengan apa yang dihadapi sekarang? Kalau kalian masih ingat nggak pada saat SD susah banget dengan PR matematika, diejek, ada pembulian, ada apapun itu ya. Kalau kalian ingat, toh juga sekarang kalian bisa berdiri, sekarang kalian bisa duduk santai di rumah, atau sudah mendapatkan pekerjaan, atau sudah mendapatkan teman yang baru. Toh kalian akan lupa dengan sendirinya, baik itu perasaan maupun memori itu. Nah sama, jadi apa yang kita alami sekarang, baik manisnya, baik pahitnya, toh kita akan
berjalan di umur kita sampai titik dimana umur itu juga ditetapkan. Jadi ini trik dan tips dari saya agar ya agak sedikit menghibur diri lah kalau lagi galau. Berikutnya nih ya, ada di umur 32 sampai dengan 40 tahun itu udah ngurusin kerjaan dan harta. Gimana caranya dapat kerjaan nyaman, gimana caranya dapat kerjaan karena harus memikul anak, istri dan lain sebagainya. Dan koleksi gimana caranya nabung, gimana caranya renov rumah dan lain sebagainya. Maka ini kan tidak relevan di umur 8 tahun tadi yang ingin mendapatkan banyak banget perhatian, ingin mendapatkan banyak banget mainan dan juga jajan. Mungkin di umur 13 tahun yang lagi bucin-bucinnya. Kan tidak. Jadi fokusnya tuh sudah lain. Nah, di umur 41 tahun sampai dengan 60 tahun ini nih baru nih banyak calon-calon legislatif ya kan, banyak caleg, banyak presiden, banyak wakil presiden. Ini kan sudah di umur-umur segini nih, udah rata-rata di umur 41, di umur 60 karena kepengen banget jadi pemimpin, kepengen banget dia tuh memimpin sesuatu, RT kah, RW kah, lurah kah, memang di umur-umur segini. Kalau di umur 13 tahun atau di umur 15 tahunan kan tidak mikir ke arah situ. Untuk apa jadi yang kayak gitu-gitu, ngapain gitu. It's not about money, but it's all about honor. Jadi ini tuh nggak cuma tentang duit tapi tentang kehormatan juga. Nah, berikutnya di umur 60 sampai dengan umur 80 ini biasanya ada ambisi, didengarkan nasihatnya dan dituakan. Hampir rata-rata tetua adat, hampir rata-rata orang yang disepuhkan ya, itu adalah orang-orang yang kalau mereka berpendapat, mereka tuh akan sakit hati banget loh kalau pendapatnya nggak diterima. Jadi lebih baik iyain aja deh gitu, ketimbang nanti si aki-aki ini, si nenek-nenek ini ngambek gitu kan. Saya kan sudah tua, saya kan sudah dituakan, saya kepala adat, saya kepala ini, kenapa pendapat saya tidak dianu A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ambisi atau keinginan seseorang itu berdasarkan usia dan juga berdasarkan umur. Tuh kan tetangga gue ada lagi dangdutan pakai salon gede. Di tempat kalian kedenger gak sih? Udah hampir 12 menit dan terima kasih banyak kalian sudah banget. Kunjungi juga ya Pelita Hati Store di Lazada, TikTok, Shopee dan juga Tokopedia. Di situ ada susu kambing Etawa yang kalian bisa minum. Harganya nggak sampai 60.000 dan ini tuh seger banget. Itu sudah ada ekstrak madunya juga loh, makanya harganya segitu. Itu termasuk nggak mahal, itu murah banget kok gitu. Terima kasih banyak dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.